Egit, Assalamualaikum, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam jumpa, salam sehat selalu ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Santai aja, enjoy gitu. Jangan guru-guru stres. Orang tua stres, siswa tambah stres lagi, bahaya sudah, pengawas bingung. Yang lain belum ya. Gimana kabar Pak Tahir? Pak Tahir di mana ini? Alhamdulillah kabar baik di Tual. Di mana? Di Tual. Oh di Tual ya, di Tual. Oh iya. Baik. Ini kenapa HP paling speaker paling suara paling kecil ini? Di Tual ya. Coba kasih. Ini pertemuan perdana untuk guru PAI, sebenarnya untuk guru binaan aja, tapi karena kita mau silaturahim umum dulu ya, hari ini umum dulu supaya bisa berbagi hari ini dengan teman-teman yang ada di Maluku Tengah, di Tual, pokoknya di mana saja yang masuk gitu kan. Tadi ibu siapa tadi? Mana ibu saya? Yang lain mana? Siapa namanya ini? Jam berapa mulai? Main nama kabel apa sudah? Aku cari apa nih dulu kan? Apa? Ibu siapa nih dari Tual Apa? kita ya ibu saya? Apa? Apa? Dengan apa nih dulu saya? Apa? Speaker bisa mana kasih ini suara pelan-pelan masih bisa dengar nih. Begini. Salam. Buka rumit tuh. Diam di mana? Suara paling kecil masih bisa Ya Allah, dengar. barang ini udah pakai tua di mana ini? Ini sudah paling 100 ini. Dureng. Pak Alfi di mana Pak Alfi? Suara yang kecil. Pak Alfi di mana? Oh dari tadi saya bisa buka. Iya Pak Alfi belum masuk ini, belum. Tadi baru 3 orang. Suara paling kecil saya bisa dengar ya. Aduh, baru tidak ada speaker lagi. Iya. Oh iya, coba cari jaringan. Anjay, buri. Oh iya. Hai, papale, papale, epale, papale, pale. Ibu bagaimana, ada masalah dengan loudspeakernya ke apa ya? Ibu siapa tadi ibu? Ibu sayang. Halo. Mana bilang suara dong? Orang lagi sholat asar kata telepon. Mana bilang orang? Halo, Assalamualaikum. Pak Al, ada pertemuan lagi di sekolah kasih? Connection in lagi buka room bergabung untuk guru PAI kita supaya kita ini dulu kita pertemuan nama Bapi mana lah? karena untuk evaluasi Mana? dan monitoring ke depan.
Ini sekarang ini, tadi sudah dibagi di grup. Ini dari Tual juga ada ikut masuk. Oh iya, ya sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Jul. Assalamualaikum. Ibu, nggak dengar suara kah? Ibu Jul nggak dengar. Masalah di mana? Di loudspeaker. Ibu Jul, gimana kabar? Oh, Ibu Jul, audionya belum connect ya? Ibu Jul, gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Ini kita baru mau mulai buka room, buka Zoom untuk mau lihat guru-guru PAI dulu ini bagaimana kabarnya. Yang ada di Kota Ambon, yang di luar Kota Ambon mau bergabung juga silahkan gitu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi dulu ya. Nah, biar menghilangkan sedikit kepenatan yang kemarin. Jul sehat-sehat ya. Dari mana lah? Di mana? Oh, sama speaker ada yang Ibu Jeja lagi ke Gunung Nona ini, tidak tahu sudah pulang belum. Coba sudah masuk. Oke, Ibu isi dulu ya. Ibu ini ibu siapa ya? Dari mana tadi ini? Gak ada nama Aser 1. Ibu Jul, bagaimana kegiatan belajar dengan anak-anak? Kunjungan rumah Ibu. Pembelajaran di rumah siswa. Oh, pembelajaran di rumah Bagi siswa. per kelompok Ibu. Oh, satu kelompok Iya, berapa orang? Buat kelompok belajar 55 orang Ibu. Oh, kelompok belajar 55 orang. Oh iya. Iya. Ada dokumentasinya ada tau? Iya, ada Ibu. Ya, maksudnya dokumentasi yang penting ada aja. Tuh. Tidak semua siswa ikut juga, nggak apa-apa karena Iya, Ibu. siapa tahu ya siswa yang nggak punya HP Android, kasihan juga kan? Iya, kendalanya di situ Ibu. Maksudnya pinginnya lewat aplikasi, tapi karena banyak orang tua nggak punya Android. Iya, kasihan. Jadi yang penting ibu-ibu dong ada kegiatan saja. Bapak Ibu guru PAI di lapangan ada Iya, Ibu. kegiatan. Terus anak-anak itu ya kalau nggak bisa online ya pakai offline aja, manual gitu kan. Nah, Iya. manual aja yang penting kalau pendidikan agama itu lebih dititik beratkan pada pengamalannya. Nah, bagaimana kita bisa ngontrol mereka pengamalannya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita guru kerjasama dengan orang tua seperti itu kan. Bagaimana sholat mereka, wudhu gitu kan, akhlak mereka di rumah seperti apa gitu kan. Jangan sampai masuk sekolah 1 tahun kemudian mereka semua sudah berubah gitu kan. Iya. Kalau berubah dalam ke arah yang positif, yang lebih baik kan alhamdulillah ada peningkatan gitu. Iya Ibu. Masalah pengetahuan ya diberikan yang ringan-ringan aja. Yang penting tidak keluar dari KD ya. KD atau indikator yang sudah dibuat. Indikator juga kalau ini jangan terlalu diperbanyak indikatornya kan. Iya, yang penting KD intinya apa? Indikator 1, 2 saja sudah cukup. Lampunya nyala dulu Bapak Ibu silakan bisa mengembangkan kreativitas sendiri. Tidak keluar KD dan indikator yang sudah disusun. Iya, Jadi usul RPP-nya disesuaikan saja dengan kondisi pandemik yang ada ya.
Iya, Ibu. Jangan sampai kemarin kan sampai ibu turun Oh, ke iya, sekolah. alhamdulillah. Jadi, Kita turun ke sekolah karena ada laporan dari orang tua siswa kalau siswa kelas 1 diberi tugas catat surat Al-Fatihah. Jadi kasihan kan, padahal di KD-nya itu meminta bahwa mereka itu melafalkan. Nah, melafalkan, Iya. hafal gitu kan. Nah, mengulang-ulang saja di rumah. Tapi tidak harus menulis. Orang tua juga nggak bisa tulis. Nah, ibu sempat stres juga ini. Iya. Nggak bisa gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ini kan mereka semua nih orang tua, siswa semua lagi dalam kondisi berusaha untuk menjaga kesehatan gitu kan. Mereka lebih fokus Iya. bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Kemudian kita masuk dengan pembelajaran yang memberatkan, terus mereka bisa stres juga gitu kan. Kasihan. Iya. Kalau siswa sudah stres, orang tua tambah stres lagi. Aduh, katong anak-anak Iya, katong tidak pernah cubit mereka, pukul mereka, tuh. Tiba-tiba di rumah dipukul sama orang tua, dimarahin gitu, kasihan kan. Nah, jadi yang ringan-ringan aja. Iya, Ibu Jul, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Effendi, dari mana? Jadi bisa masuk yang lain juga supaya dalam kondisi begini nih. Ini baru pertemuan awal ini ya. Kemarin kan. Assalamualaikum. Iya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Sudah boleh betul kok? Halo. Assalamualaikum Ibu, suaranya sudah? Atau ada masalah di loudspeaker-nya? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah sudah apinya. Ibu dari SD Ya. mana, Bu? Kita dari SD 5 Dobo, Ibu saya. Oh, di Dobo. Alhamdulillah. Iya, di Dobo, bisa Ibu. bergabung Iya. juga ya. Jaringan bagus juga di Ya, sana ya. alhamdulillah. Iya. Ya, jaringan di sini paling susah, tapi alhamdulillah kayaknya siang ini Allah mudahkan jaringan di sini karena biasanya Iya, paling lolos sekali. alhamdulillah. Kemarin itu saya sempat terhenti di Iya. Begini Ibu, mungkin ada sebelum kita tanya sedikit. Ini kendala ini. Iya. Kendala untuk kita ini yang ajar kelas 1 ini ya, bagaimana pertemuan yang dia tidak efektif, kita baru belajar untuk 2 pekan. Iya. Terus untuk itu pekan ketiga itu karena sudah sudah dinyatakan ada yang positif. Akhirnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya lebih Halo, salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Lanjut saja sambil menunggu yang lain. Bagaimana Pak Salam, sehat ya? Iya. Ya, Ibu sehat ya di Dobo ya? Kabar baik saja. Alhamdulillah sehat Ibu. Tapi Ibu di sini bagus pada sini. ya, jaga kesehatan, jaga ketahanan tubuh biar kita kuat gitu kan. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam, gimana kabar Ureng? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Waalaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Di sana Assalamualaikum, Oh, pandai berapa? tidak dengar ya? Ibu ini Satu sini masuk ke sini teh. PAI SD SMP saja kah Bu? Iya, SMP mau masuk silakan, nggak apa-apa. Ini kita lebih ke TK dan ini- SD. Jangan mau Ini masuk. SMA. Kalau SMA bagaimana SMA bisa? SMA mau masuk juga tidak apa-apa. Mari berbagi dengan ya anggap saja guru-guru TK Wah, ini pastinan. ada ya. Jadi bisa berbagi. Semua sudah. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini kita sharing dulu ya. Kita sharing gimana mungkin ada kendala selama 6 bulan ini.
kendala apa yang ada di lapangan, masalahnya apa, terus bagaimana proses KBM yang berlangsung, jalan atau tidak, kendalanya itu harus disampaikan supaya kita bisa sama-sama cari solusinya biar meringankan gitu ya. Halo, tadi Ibu yang dari Dobo mana? Sudah keluar ya? Halo. Salam dengar suara. Ibu punya suara nggak, Seng? Salam. Ya, Assalamualaikum Ibu Rahma. Gimana kabarnya saya? Iya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Iya, santai ya, santai. Dalam kondisi ini harus banyak santai. Assalamualaikum Ibu. Freshnya ya. Ibu ngawas. Ya. Masalam. Masalam sendengar. Masalah mengalami gangguan pendengaran di sana, mungkin masalah mic-nya atau itu apanya, volumenya. Volumenya coba dinaikkan dulu volumenya. Iya. Ya, Nih, Ibu suka ngendong semua ini di sekolah. Nah, kamu sepi ngaji. Ibu sengaja buka room supaya kita bincang-bincang dulu, mungkin ada kendala di lapangan atau ada masalah apa, biar kita berbagi di sini ya. Musik sama ngaji. Wassalam. Kita di Arwi. Halo. Tadi Ibu siapa tadi? Ibu dari Dobo siapa tadi Ibunya? Salam nggak dengar. Salam tidak dengar. Nanti kalau Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti yang lain kalau mau ngomong di mute sendiri ya. Mau dimatikan audionya, di mute sendiri aja gitu kan. Nah. Passalam. Passalam lihat tidak ini? Passalam. Passalam. Passalam nggak dengar ini, aduh. Passalam kayaknya pakai headset boleh kah? Halo Pak Effendi Teh Huayo. Ayo Ibu yang dari Dobo tadi bisa lanjut. Jaringan hilang ini. Ayo, Ibu Tidak. Iya. Dah. Assalamualaikum Passalam. Selanjutnya. Passalam. Iya Ibu dengar? Ibu dari Dobo. Iya, Ibu Ima. Ibu Ima. Nasi. Iya. Lanjut Bu. Ngayon siyempre kayo, taon ako matasok. Baru Biar pasalan bagan ako siya, itu may palang sing berada. kan baru 2 pekan itu PTM. Berapa? Pekan dengan sudah di BDR lagi. Akhirnya kendala yang kita hadapi di Aru ini, anak-anak yang tidak bisa untuk menuntaskan KD yang kotong ajar, yang satu KD saja kotong termasuk ajar. Nah, Yang berikutnya lagi, apakah akhirnya kendala yang saya hadapi itu tidak bisa saya mau selesaikan materi, biarpun materi yang sini, tapi harus kembali ke titik awal itu belajar tulis baca untuk mengenal hurufnya dulu. Walaupun dia sudah kelas besar, kelas 3, kelas 4, kelas 2, 3 yang dia sudah melanjutkan, tapi tetap tidak bisa untuk materi diterima dengan baik. Jadi kita anggap saja materi tua dulu, tapi kembali ke pengetahuan dasar dulu, tulis baca itu yang utama dulu, baru nanti kita lanjut ke materinya itu. Karena memang libur ini yang tidak corona saja sudah butuh ekstra untuk bisa mereka tahu tulis membaca, apalagi dengan corona orang tua tidak mendukung, guru punya volume pakai itu semakin meningkat ya Ibu. Jadi
anak-anak bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Derahma, bagaimana kondisi di sana? Satu-satu ya. Untuk ya Ibu, sekarang ini kami dari TK udah 2 bulan nih enggak sekolahnya baik Ibu karena belajar lewat Zoom. Jadi kami tidak aktivitasnya tidak di sekolah Ibu, di rumah aja. Nanti kontrolnya dari rumah. Oh iya. Kontrol maksudnya orang tua di rumah dengan anak, Bu, kalau ibu ke rumah. Udah Bu. face to face Iya. ke rumah. Orang tua di rumah dengan anak itu, orang tua di rumah dengan anak Ibu, kami tidak diizinkan untuk ke rumah. Nanti kita kontrolnya lewat Zoom aja Ibu. Oh, lewat Zoom. Iya. Berarti lewat Zoom ya. Nah, oke. Iya Ibu. Berarti ada Iya, Ibu. ya, grup orang tua murid ya, grup apa namanya, pembelajaran di TK ya, Iya ada Ibu. di WA-nya. Iya Ibu. Iya. Iya ada Ibu. Cuman kalau untuk dari agama kan, kalau untuk TK, kalau untuk TK umum itu masih ke itu mata pelajaran yang umumnya. Tapi kalau untuk agama belum bisa dikarenakan kan tatap muka atau belum berapa jumlahnya. Jadi saya masih dirumahkan dulu. Nanti kalau insya Allah kalau coronanya udah berakhir, baru kita mulai agendanya Ibu. Oh iya. Barang ini anak TK Ibu, bukan kalau kan kami sudah bisa memilah kalau TK-nya kan itu Ibu. Oh iya. Oke. Iya. Terus yang tadi sama ya, berarti kelas 1, 2, 3 kelas rendah. Nah, jadi mungkin kendalanya itu salah satunya ya karena anak-anak itu kemarin untuk TK maupun untuk kelas rendah di SD itu karena baru belajar belum kurang lebih 2 minggu ya. Nah, tiba-tiba datang corona ya, baru masuk pembelajaran minggu keberapa ya? Iya Kan ya. kedua. Kedua ya. Nah, kalau mulai dari Januari berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bahwa Januari itu pembelajaran Kenapa nggak lah? aktif. Ya. Ya amin Ibu. Ngawas sih, ngawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sudah dijawab itu terdengar. Dari tadi Ibu ada panggil itu Palame. Ini pun jaringan ngelek. Palame cari posisi apa? Sing dengari. Junior. Dengar, Ibu ada panggil tadi Pak. Judeng kasih. Dengar Pak. Isi Dengar paten Palam pun suara Palam terdengar kata suara sampai subatarnya mau taruh mulu di laptop ini. Ibu ada panggil itu Palame. Iya. Ini Pak Al ada nih. Palame ada Iya panggil. di uren sing bagus teh Ibu. Iya. Jadi ini Palam awal pertemuan ini kita bincang-bincang dulu, kita evaluasi ya. 6 bulan. Udah paling masalah tidak. Dengar Pak Salam punya suara, tapi Pak Salam sendengar katong Ibu suara. Mungkin Pak Salamnya tidak bikin mati Ya, Bu. itu di dalam Salam video, mungkin kasih mati audio ke apa? Dengar. Pak Salam pun audionya nyala. Mungkin Pak Salamnya kasih mati. Audionya nyala. Palam stereo itu audionya. pasti. Salam kayaknya mesti pakai headset kayaknya. Pak Salam tidak bikin Palam. audio apa Ibu, tidak aktif audionya. Palam, nanti kita tunggu dulu ya. Kita nanti bahas bersama ya persoalan di lapangan, masalahnya sama ya. Palam audionya. Palam. Di si beta benjalan. Palam ada di ureng. Ini yang lain belum masuk. Iya, yang ada saja dulu. Ini masalah satu dulu kita bahas ini dengan TK maupun SD kelas rendah ya. Jadi Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita juga panik akhirnya
kita dengan semangat yang membaca, siswa juga kita harapkan mereka juga bersemangat di rumah, ya orang tua juga begitu ya. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya. Dan dengan untuk menyesuaikan kondisi kepelajaran dengan kondisi COVID yang ada ini juga sangat sulit, banyak faktor yang bisa menjadi kendala. Ya. Salah satunya yaitu tidak semua siswa atau orang tua murid punya HP Android, ya. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa atau orang tua murid bisa membeli data. Nah, kalau yang maaf keluar tuh ya, soasinya tidak jelas. Oh iya, keluar nanti baru masuk lagi ya. Keluar dulu baru masuk. Masalahnya tidak jelas ini. Utar dengar apa lah, dengar pak-pak. Dengar pak-pak. Salam. Dengar ombak saja, Om. Jadi Pak Salam keluar baru coba keluar baru masuk lagi. Pak Salam keluar baru masuk lagi. Salam keluar dulu baru masuk lagi. Keluar baru masuk lagi. Terputus. Dengar. Atau bicara dengan orang tulis susah lah. Ini tulis karena lo speaker pengumuman teknik saja. Jadi itu kendalanya itu ya. Kemudian tidak semua orang tua bisa memahami bagaimana menggunakan HP Android, gitu kan? Nah, terus begitupun ya. Kadang anaknya lebih pintar dari si orang tuanya ya untuk memakai Android itu. Betul. Terus tidak semua orang tua bisa punya data ya untuk memikirkan ekonomi makan minum saja. Mereka masih pikir 1, 2, 3 ya, masih susah gitu kan, apalagi mau beli data gitu. Kalau yang punya wifi ya itu pun bagi orang-orang yang ekonomi menengah ke atas. Kalau ekonomi menengah ke bawah itu sangat susah untuk dijangkau, nggak bisa juga dipaksakan gitu. Itu kendala di lapangan. Kemudian yang kedua, orang tua sekarang ya. Orang tua sekarang ini mereka ini posisi sebagai orang tua ya, kita tahu bahwa madrasah yang paling pertama dan utama itu adalah ibu ya. Nah, tapi bukan berarti ibu atau bapak di rumah itu mereka harus profesi sebagai guru gitu kan. Nah, jadi peran guru itu tetap jalan sebagaimana biasa, minimal ada kontrol. Jadi jangan sampai kita harus paksakan materi yang harus diberikan itu sesuai dengan apa yang kita ngajar di sekolah yang pada kondisi aman gitu kan. Gak bisa seperti itu. Materi RPP-nya disusun, ya RPP itu disusun berdasarkan KD itu jangan memperluas indikator satu atau dua, gitu kan? Yang ringan aja, yang penting aktivitas belajar. Kita di rumah ada aktivitas belajar. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu siswa yang untuk pendidikan agama khususnya, yang kita mau lihat adalah bagaimana pengamalan ya, bagaimana pengamalan pengetahuan agama itu sendiri. Jadi dari siswa bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas itu apa? Aduh, habis ya? Kok bisa? Hilang. Ya. Jadi aktivitas itu penuh dengan kegiatan keagamaan. Bangun tidur itu pada jam berapa? Jadi kemarin itu karena kita itu terlalu panik ya, akhirnya semua pada bingung kira-kira apa solusi apa yang harus kita mau tempuh untuk mengantisipasi pembelajaran yang tidak berlangsung di sekolah. Ya, sebenarnya kalau kita hanya nyusun kegiatan siswa di rumah, kegiatan hari-hari siswa di rumah, aktivitas harian siswa di rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu semua sudah penuh dengan
pembelajaran. Maksudnya pembelajaran yang hanya butuh kontrol kita saja sebenarnya. Jadi kita hanya bisa ingatkan mereka bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa gitu kan. Bangun tidur sholat subuh, berwudu dengan tertib ya, berwudu dengan teratur. Terus kemudian mandi pagi, jangan lupa sikat gigi kan. Nah, itu pengamalan-pengamalan itu yang harus dikembangkan. Karena pengetahuan itu kan kita sudah maksudnya lebih cepat anak itu nangkap kalau apa yang dia amalkan, maksudnya kalau dia tahu saja belum tentu dia bisa amalkan. Tapi kalau dia sudah amalkan berarti dia kalau disampaikan ilmunya dia pasti tahu, oh iya tujuannya ke sana, seperti itu. Jadi inti di pengetahuan agama itu intinya adalah pengamalan. Dari siswa yang penting dia sholatnya di rumah bagus ya, ada sholat ya, sholat 5 waktu. Kalau bila perlu mau tambah sholat sunnah ya. Tapi kalau untuk anak-anak kan sholat 5 waktu, 1 waktu saja sudah syukur gitu. Yang penting dia bisa sholat kan. Tapi kalau usia SD 7 tahun, kalau anak TK itu yang penting ada gerakan sholat, ada yang bisa dia ikuti gitu kan. Tapi kalau anak SD yang 7 tahun itu mereka harus bisa sholat 5 waktu gitu kan. Nah jadi pengamalannya itu yang penting. Terus mau makan ya, habis main untuk kelas rendah ini kan kadang habis main itu mainannya berantakan dibuang saja begitu. Bagaimana mereka bisa merapikan mainannya, bagaimana mereka bisa membantu orang tuanya membersihkan, merapikan tempat tidur ya, membersihkan kamar tidurnya gitu kan. Jadi jangan sampai dengan kondisi yang ada ini kita guru juga stres pikir aduh ini bagaimana caranya kita mau sampaikan materi sementara siswa dan orang tua di rumah kondisinya seperti ini. Jangan panik ya. Nah, bisa kontrol saja lewat telepon, kalau nggak ada WA-nya, telepon biasa bisa, atau yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi ya, bisa dikunjungi, sampaikan kegiatan-kegiatannya seperti ini. Atau bila perlu, ibu guru bisa susun kegiatan aktivitas siswa di rumah itu seperti apa. Karena di dalam aktivitas itu ada waktu belajar juga. Ya, dari pagi itu mereka bangun jam berapa sampai jam berapa bikin apa gitu kan. Wudu, terus sholat ya, atau mandi, semua terbaca gitu kan. Nah, kemudian mereka membaca, belajar hari ini belajar apa, buku apa gitu, atau belajar materi agama ya, mata pelajaran agama tentang apa gitu. Nah, itu yang ibu guru selipkan di situ. Materinya ringan, tapi mereka bisa ikuti, bisa nangkap gitu kan. Jangan sampai memaksakan KD kayak kemarin ada temuan itu, padahal itu informasi yang ditangkap oleh orang tua yang keliru ya. Guru katanya guru sampaikan ke siswa kelas 1 untuk menulis surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu orang besar saja, orang tua saja bingung gitu untuk menulis. Apalagi siswa kelas 1 yang baru belajar ya. Baru belajar saja berapa minggu terus disuruh tulis. Nah, kelas 1 itu mulai tulis dari A, Ba, Ta itu dulu. Alif itu ditulis sampai banyak-banyak dulu kan. Baru Ba ditulis sampai banyak-banyak penuh 1 halaman itu dulu. Dia harus melatih tangannya untuk membiasakan tulis huruf-huruf itu dulu. Nah, kemudian baru masuk disambung 2 huruf. Kemudian buat 1 kata gitu. Baru buat dalam kalimat. Itu butuh proses yang panjang gitu. Apalagi surat Al-Fatihah, jadi ibu kemarin dengar, ibu pengawas yang dengar saja stres gitu kan. Pengawas saja belum tentu bisa nulis dengan rapi ya. Nah, jadi apalagi paksa siswa harus kumpul tepat waktu. Nah, stres. Tepat waktu bisa, tapi pelajarannya, materinya yang ringan aja. Sesuaikan dengan KD ya yang ada. Sesuaikan dengan KD yang ada, ya terus yang kemudian guru itu bagaimana mengembangkan kreativitasnya dengan melihat kondisi yang ada ini, saya harus buat indikatornya apa gitu kan. Dengan adanya KD yang sudah ada itu, indikatornya yang mau dikembangkan itu apa gitu. Jangan sampai mengembangkan indikator yang bikin guru sendiri stres ya. Karena mengapa guru stres? Karena guru nggak mencapai target. Nah, tujuannya nggak terpenuhi gitu kan. Nah,
Jadi harapkan siswa harus buat ini, ternyata siswa nggak buat apa-apa gitu kan, berat jadinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin di Dobo sudah punya grup juga ya, grup di WA ya. Ya, ada siap Ibu. Siswa Siap Bunda. yang Ada. bisa masuk grup di data, yang nggak bisa manual ya di data juga. Yang bisa ditelepon saja, nggak ada WA-nya bisa di ini. Jadi Ya, jadi jangan memaksakan kehendak kita juga, dan kita juga jangan memaksakan orang tua harus seperti ini ya. Ya, ibu guru yang mengajar saja di sekolah stres, apalagi orang tua yang nggak pernah mengajar gitu kan. Anak-anak diketuk kepalanya, dipukul tangannya, menulis lambat ya. Aduh, ibu yang ikuti selama ini stres juga kan. Ada video yang viral ya, ada laporan dari orang tua siswa, belum lagi guru-guru punya keluhan, kasihan gitu kan. Akhirnya orang tua mengambil alih sebagai yang bukan profesinya sebagai guru, walaupun mereka adalah madrasah utama di rumah ya, dalam keluarga ya untuk anak-anaknya, tapi mereka nggak dibekali dengan ilmu pedagogik, ilmu kependidikan, dan ilmu psikologi yang detail ya. Kalau guru ya, walaupun guru itu dia bilang dia nggak tahu ilmu psikologi, guru itu pasti bisa, pasti tahu tentang ilmu psikologi, pasti tahu tentang ilmu pedagogik, bagaimana strategi-strategi yang harus dikembangkan, bagaimana metode, ya, bagaimana pengembangan kreativitasnya. Jadi guru itu sebenarnya guru itu kreatif dengan pengetahuan yang ada, menambah kreativitas guru itu, meningkatkan kreativitas guru itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, ikatong pengawas di kantor juga nggak mau Bapak Ibu juga di lapangan stres gitu. Karena ini corona ini dia tidak pandang orang ini mau orang beriman kah, orang tidak beriman kah, orang mau sehat kah, orang bersih kah. Ya? Nah, pokoknya dia sapu rata. Nah, dan kita tetap percaya bahwa maut itu di tangan Allah, tapi di balik semua ini kita harus punya ikhtiar dan doa gitu ya, perbanyak doa. Jadi mungkin nanti ibu-ibu dong susun ibu punya contoh, ada ibu sebenarnya sudah berikan ke beberapa sekolah ya. Contoh itu juga ibu ambil dari anak-anak ibu yang pernah sekolah di sekolah yang memang fokusnya di tengah malam ya. Itu jadi kegiatan aktivitas anak di rumah itu dikontrol sama orang tua dan anak itu sendiri. Jadi mereka sendiri yang isi dengan dasar kejujuran. Nah, kalau mereka lakukan ya di checklist, kalau tidak lakukan berarti alasannya apa, dibuat keterangan gitu kan. Jadi nanti coba Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri bagaimana menyusun aktivitas siswa di rumah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Gitu. Ya. Kan di situ nanti terbaca waktu sholatnya ada, waktu belajarnya ada. Nah, waktu belajar itu yang diisi hari ini, misalnya hari Senin belajar tentang rukun iman, gitu kan. Nah, itu berarti ada di situ, gitu. Terbaca di situ. Bapak Ibu bisa sudah punya bayangan ya, bisa itu ya. Nah, Ibu punya buku itu, aktivitas di rumah itu gimana ya, bisa mau tunjukkan di sini. Tapi nanti ya, kita hari ini bincang-bincang dulu ya. Nah, nanti insya Allah